Seorang pria terobsesi dengan istrinya yang telah meninggal. Kemudian ia membuat boneka cinta yang sama, persis dengan istrinya, lalu menjualnya secara online. Selamat datang kembali sobat. Bertemu lagi dengan saya di channel Drakocin. Di channel ini kita akan membahas cerita singkat drama dan film yang penuh emosi. Mulai dari kisah cinta yang mengharukan, pengkhianatan yang menyayat hati, hingga akhir cerita yang tak terduga. Buat kamu yang sibuk, tapi tetap ingin tahu alur cerita film dan drama favorit, channel ini adalah tempat yang tepat buat kamu. Jadi, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like video ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Seorang sarjana muda yang bernama Kitamura diusulkan temannya untuk bekerja di sebuah perusahaan. Setibanya di sana, dia pun kaget karena rupanya tempat itu adalah sebuah pabrik yang memproduksi boneka cinta. Pabrik ini sudah cukup tua dan terkesan tidak layak lagi. Para pekerja di sana pun sudah pada tua-tua di antaranya, yaitu Bibita, Shiro, dan perancang boneka bernama Aikawa Kenji. Sebenarnya Kitamura sendiri tidak berminat bekerja di sana, tapi karena dirinya sangat butuh uang untuk membiayai hidupnya, dia pun terpaksa menerima pekerjaan ini di bawah bimbingan langsung dari Aikawa. Hari demi hari Kitamura lalui untuk belajar cara membuat boneka cinta yang sempurna. Sayangnya tantangan baru muncul ketika bos mereka tidak puas dengan boneka rancangan Aikawa dan Kitamura yang menurutnya kurang realistis. Di malam hari di sebuah bar, Aikawa dan Kitamura akhirnya berencana menyewa model agar dapat mencetak lekukan gunung kembar yang sesuai dan terlihat real. Agar rencananya dapat berjalan sesuai rencana, mereka pun menyamar sebagai dokter yang bertugas untuk mencetak implan payudara. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan seorang model bernama Ozawa Sonoko. Kecantikan Ozawa rupanya membuat Kitamura dan Aikawa jadi gugup. Oleh karena itu, mereka pun melakukan suit untuk menentukan siapa yang bakal menjelajahi gunung kembar milik Ozawa. Pada akhirnya, Kitamura lah yang harus mengemban tugas mulia ini. Dengan perlahan, dia pun melumuri gunung kembar Ozawa beserta lahannya dengan cairan yang akan mencetak pola lekukan gunung kembar secara sempurna. Namun, Aikawa merasa kurang hanya bentuk lekukan masih kurang pas, di mana mereka juga ingin tahu tekstur dan kelenturannya. Aikawa langsung meminta Ozawa agar bersedia gunungnya diremas sama si Kitamura. Ozawa lalu setuju, sebab dirinya mengira kalau hal ini adalah untuk kepentingan medis dan senang jika gunungnya dapat bermanfaat untuk orang lain. Dengan gugup, Kitamura akhirnya menyetuh gunung kembarnya Ozawa yang indah. Singkatnya, mereka pun selesai dengan buru-buru. Ozawa pamit yang membuat antingnya ketinggalan di pabrik. Kitamura pun langsung mengejar Ozawa hingga ke stasiun. Di tempat itu, Kitamura juga langsung mengungkapkan kalau dirinya suka sama Ozawa. Dan tanpa pikir panjang, Ozawa juga langsung menerima cinta Kitamura. Kitamura, Aikawa, dan Ozawa kini sering makan malam bersama. Sedangkan Ozawa sendiri sampai hari ini masih percaya kalau Kitamura ini kerja sebagai tenaga medis. Di sini Ozawa meminta Aikawa untuk jujur dan menceritakan yang sebenarnya. Entah kenapa, tiba-tiba Aikawa merasa kurang nyaman dan mengurungkan niatnya untuk jujur pada Ozawa. Singkatnya, hasil cetakan gunung kembar Ozawa rupanya dapat memuaskan hati bos. Dan dalam waktu singkat, boneka cinta itu laku keras dan jadi favorit di kalangan pria jomblo kesepian dan cendekiawan di Jepang.
Singkat cerita, Kitamura dan Ozawa pun menikah. Walaupun pada awal pernikahan mereka bahagia, namun kesibukan karena tingginya permintaan pasar boneka cinta membuat Kitamura hampir tidak punya waktu bersama Ozawa. Pas ada waktu itu pun, Kitamura sudah kecapean dan ketiduran. Hal ini kemudian berlanjut hingga 4 tahun, tambah Pak Aikawa terlalu cepat menghadap Ilahi. Hal ini tentu membuat Kitamura menggantikan posisinya. Meski Kitamura telah didampingi anak baru, rupanya anak baru itu justru membuat masalah baru. Penelitian Kitamura dicuri lalu dibocorkan ke perusahaan saingan mereka. Di lain sisi, Ozawa kini makin kesepian sebab suaminya tambah pusing memikirkan boneka-boneka itu. Hal ini juga membuat hubungan mereka makin renggang. Kitamura bukannya memperbaiki hubungan dengan Ozawa, dia malah sering menghabiskan waktu dengan perempuan yang ia temui di sebuah arena bermain. Saat Kitamura pulang, dirinya tidak menemukan Ozawa, melainkan hanya selembar kertas yang bertuliskan kalau dia menjenguk kedua orang tuanya. Tiba-tiba Ozawa pulang digandeng pria lain dalam keadaan mabuk. Hal itu membuat mereka berdua harus bercerita dan saling jujur. Kitamura kemudian cerita jujur kalau dia sebenarnya tukang boneka cinta dan kemarin sudah hilaf selingkuh dengan wanita yang ia temui di arena bermain. Hal ini serupa juga dilakukan Ozawa yang mengaku kalau dirinya kesepian dan selingkuh. Selain perselingkuhan, ternyata masih ada hal lain yang disembunyikan Ozawa, di mana Ozawa rupanya mengidap kanker lambung. Sebenarnya dia mau cerita ke Kitamura, namun si Kitamura terlalu sibuk, sehingga dia mengurungkan niat dan memilih mengurus diri sendiri. Di sini Kitamura memilih banyak menghabiskan waktu bersama Ozawa di rumah sakit. Kitamura ingin membangun kembali rumah tangga mereka yang sudah di ujung tanduk, sebab Ozawa berniat cerai dari Kitamura karena merasa hanya akan jadi beban buat suaminya itu. Dampak dari kankernya juga membuat Ozawa tidak dapat mengandung lagi Kitamura sendiri, tidak peduli hal itu, karena yang terpenting adalah kesehatan istrinya. Singkat cerita, Ozawa terlihat sudah sehat dan pergi jalan bersama Kitamura. Sayangnya hidup dan mati di tangan Tuhan. Setelah itu penyakit Ozawa kini semakin hari semakin parah. Seolah-olah hidup Ozawa tidak lama lagi. Menyadari hidupnya sudah tidak lama lagi, Ozawa pun ingin dirinya bisa abadi agar dapat dinikmati Kitamura meski dia sudah tidak ada. Pada akhirnya, untuk menuruti permintaan terakhir istrinya tercinta Kitamura, lalu memulai mengeksplorasi setiap bagian tubuh istrinya. Dia pun ingat-ingat lekuk tubuhnya Ozawa dari berbagai bagian, sambil membuat bonekanya di pabriknya. Hari demi hari Kitamura lalui hingga semakin berat rasanya bagi Kitamura untuk melepas Ozawa yang kini telah meninggalkannya. Singkat cerita, dengan rasa cinta tulus Kitamura pada Ozawa, akhirnya dia dapat menyelesaikan boneka cinta yang terinspirasi dari istrinya sendiri. Semuanya dibuat semirip, mungkin seperti aslinya, mulai dari wajah, rambut, dan bibir. Namun yang namanya boneka mau dibuat sedetail dan semirip apapun, tidak akan pernah sesempurna aslinya. Sesuai nama istrinya, boneka buatan Kitamura ini dinamakan Sonoko. Boneka ini kemudian dijual online secara terbatas karena bentuknya bagus dan terlihat realistis. Produk ini kemudian laku keras di marketplace. Hal itu membuat teman-teman Kitamura pun langsung berpesta. Kitamura pun menyadari kalau Ozawa Sonoko adalah istri yang luar biasa, dan film pun selesai.